Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah. Semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masih relevan kiranya saya ucapkan untuk kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan kita semua, khususnya di bulan Ramadan yang lalu, dan berbuah pahala dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih berada di surat Al-Baqarah. Di kajian tematik ini yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah ayat-ayat di bagian akhir surat Al-Baqarah sebelum akhir 261 sampai 281, yang kalau kita perhatikan di rangkaian ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang infak, fadilatnya, dan sebagian adab-adabnya dibahas di ayat-ayat itu, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan riba. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa riba itu lawannya adalah infak. Artinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk membantu orang lain, bukan untuk menzalimi, menyusahkan orang lain. Riba itu menyusahkan orang lain, menzalimi orang lain. Yang Allah ajarkan kepada kita adalah infak dan sedekah. Kalau ada orang yang susah ya kita bantu. Kalau dia berhutang kita bantu. Kalau sanggup membayar alhamdulillah tepat waktu. Tapi kalau enggak kita beri tenggat. Dan kalau memang sama sekali tidak mampu ya sudah kita maafkan. Menurut Allah itu lebih afdol daripada meminjamkan orang lain ya dengan bunga tertentu. Kelihatannya saja banyak tetapi keberkahannya enggak ada. Jadi itu apa-apa yang kita dapatkan di bagian akhir surat Al-Baqarah adalah berkaitan dengan hablum minan nas ya. Baik. Ini salah judul ya. Di uraian kita di pagi hari ini insya Allah kita akan secara ringkas memahami ayat-ayat tentang sedekah atau infak di bagian akhir surat Al-Baqarah, mengambil ibrah dari perbandingan infak sedekah dengan perbuatan riba di dalam Al-Quran, menumbuhkan akhlakul karimah dalam diri, syukur nikmat, qanaah, ikhlas, semangat beramal, peduli, tawadu, dan lain sebagainya. Ini yang nilai-nilai yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang akan kita bahas insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan satu ayat saja. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini muqaddimahnya. Di bagian akhir surat Al-Baqarah kita dapatkan muqaddimah tentang infak dengan uraian fadilat dari infak atau sedekah adalah 700 kali lipat pahalanya, itu minimal. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala darinya kepada seseorang, kepada siapa yang dikehendakinya. Bisa jadi lebih dari itu, 1000 kali lipat atau 1.000.000 kali lipat atau malah lebih. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu tentang niat seseorang ketika dia berinfak. Allah sangat tahu tentang profil seseorang ketika dia berinfak. Ketika ada 2 orang berinfak, nilainya sama, 100.000 lah katakan, sama-sama berinfak 100.000, tetapi profilnya beda. Orang yang pertama adalah orang biasa-biasa saja, penghasilannya pun pas-pasan. Sedangkan orang yang kedua adalah orang kaya. Pertanyaannya, apakah sama? Menurut kita saja itu beda sudah. Apalagi menurut Allah Subhanahu wa taala yang sari'ul hisab, yang penghitungan Allah itu rinci dan presisi. Ya, jadi ketika seseorang berinfak, belum tentu juga orang itu adalah orang kaya. Karena semangat berinfak, semangat untuk berinfak itu adalah anugerah. Semangat untuk berinfak itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu orang yang rajin infak itu orang kaya, belum tentu. Sebagaimana belum tentu orang kaya itu rajin infak. Mampu untuk berinfak, apalagi itu rutin dilakukan dengan penuh kesadaran, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Enggak semua orang punya kekuatan itu. Pada umumnya baru berinfak kalau memang benar-benar dia dapatkan ada orang yang membutuhkan, baru dia berinfak, baru dia bersedekah, dan itu juga baik. Itu tidak salah. Tetapi ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat infaknya itu tidak redup. Mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, dia tetap infak. Mau dikala senang, mau dikala susah, infaknya tetap jalan. Fisarra wa dharra. Jadi mampu untuk rajin berinfak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan bagi orang yang berinfak itu dia akan mendapatkan ganti dari apa yang diinfakkannya. Sebagaimana dalam hadis misalnya, la yanqusu malun min shadaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Harta tidak akan berkurang karena dikeluarkan sedekahnya. Secara nominal memang berkurang, tapi secara manfaat, dalam bahasa lainnya keberkahan, dia akan lebih banyak dibanding harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak disedekahkan. Suatu kali Rasulullah SAW menyembelih kambing. Rasulullah sering kalau menyembelih kambing beliau sendirian, ya, jadi nggak dibantu orang lain. Tapi kalau menyembelih onta biasanya diarahkan ke orang lain,
Tapi kalau menyembelih kambing seringkali Rasulullah menyembelih sendiri. Ya, ini sedikit menyimpang ya, karena sebentar lagi Idul Kurban. Idul Kurban mengajarkan kita umat Islam untuk berkurban dan melakukannya sendiri, melakukannya masing-masing. Karena syariat Islam ini saling bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ya, ini misalnya ya, semoga ini bukan pembahasan yang mengarah kepada radikalisme gitu ya. Di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam, Allah mengajarkan kita, di antara perintah Allah adalah perintah berperang, perintah berjihad fisabilillah ya. Yang berpotensi untuk turun ke medan perang itu adalah laki-laki muslim yang sudah balik ya, dan punya kekuatan normal, artinya itulah yang wajib untuk berjihad. Nah, bagaimana seorang laki-laki muslim mampu berjihad sementara dia lihat darah saja nggak kuat, lihat darah saja pusing, mencium bau amis darah itu saja udah pusing, udah mau ya nggak nyaman lah ya. Untuk hal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah dari ibadah kurban itu adalah supaya laki-laki muslim sudah terbiasa melihat darah. Dan yang disembelih bukan ayam, yang disembelih minimal kambing. Kalau ayam kan nggak seberapa lah ya, relatif bisa diatasi. Tapi kalau kambing itu tantangannya agak lumayan ya, apalagi kalau sapi, apalagi kalau unta, karena cara penyembelihannya berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kembali ke masalah infak dan sedekah ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan infak dan sedekah kepada kita, itu berarti ada sesuatu pada infak dan sedekah ini. Masalah rezeki Allah yang mengatur. Belum tentu orang yang rajin bersedekah itu akan menjadi miskin, belum tentu. Sebagaimana belum tentu orang yang tidak pernah bersedekah itu akan selalu kaya, dapat menikmati kekayaannya, belum tentu juga. Kita sebagai orang-orang yang beriman sangat yakin bahwa apapun yang Allah dan Rasulnya syariatkan pasti mengandung manfaat yang besar bagi kita. Itu keyakinan kita. Urusan rezeki itu urusan Allah. Dan apalagi Allah dan Rasulnya sering menyinggung tentang orang yang bersedekah itu akan Allah ganti. Wallahu yukhlifuh. Allah akan menggantinya. Wallahu la yukhliful mi'ad, kan? Dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Kitanya saja mungkin, bukan kita ya. Sebagian muslim saja yang mungkin keyakinannya atau keimanannya itu kurang, kesikohannya kepada Allahnya itu kurang ya. Apa sikoh itu? Kepercayaannya kepada Allah, keyakinannya bahwa Allah mampu melakukan apapun untuk dirinya itu kurang mantap begitu. Itu arti dari siqoh, as-siqatu billah ya, siqoh kepada Allah. Padahal di rentetan ayat-ayat yang kita temukan di surat Al-Baqarah, belum lagi surat-surat yang lain ya. Ini di surat Al-Baqarah saja kita dapatkan uraian tentang sedekah dan infak ini yang kemudian dibandingkan dengan riba ya, karena pada umumnya manusia itu senang untuk memiliki banyak harta dan hartanya terus bertambah ya. Cuma kadangkala caranya itu adalah cara yang menzolimi orang lain, yaitu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti hal itu. Makanya dalam uraian-uraian tentang infak dan sedekah, Allah ingin meyakinkan diri kita kalau kita bersedekah Allah akan menambah harta
ya yang kita miliki, walaupun secara nominalnya berkurang, tetapi secara kemanfaatan dia bisa melebihi nilainya. Qanaah, ya, kepuasan kita dalam menikmati harta yang kita miliki itu nggak bisa dinilai dengan rupiah. Kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini, misalnya kita bisa berada di masjid ini menunaikan sholat berjamaah, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ada sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sebenarnya berniat yang sama dengan kita, ingin ke masjid, tetapi karena kurang sehat dia nggak bisa ke masjid. Dan itu berapa nilai kesehatan itu berapa? Nggak bisa dinilai secara rupiah, itu nggak bisa. Nah, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak, itu banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan ya Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan, ya, sebagaimana nanti ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, kalau riba Allah hilangkan keberkahannya, sedangkan sedekah Allah akan tambahkan keberkahan-keberkahannya. Walaupun secara nominal dia berkurang. Dari 1 juta yang kita miliki, kita infakkan 100.000 rupiah, sisanya berapa? Kalau secara matematis 900.000. Tapi kalau dalam matematika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, sisanya 70.900.000 rupiah. Kalau pakai angka secara nominal ya tetap 900.000 rupiah, ya, tapi kemanfaatannya bagi orang yang tetap menahan yang 1 juta itu, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, ya maksimal nilai yang 1 juta itu ya 1 juta saja. Tetapi yang sudah berinfak bisa jadi yang 900.000 sisanya itu kemanfaatannya itu luar biasa, dan dianya pun yang memiliki 900.000 rupiah itu merasakan kepuasan yang luar biasa dalam dadanya, ketenangan, ketentraman dalam hatinya ketika dia mampu membantu orang lain dari sebagian hartanya. Dia punya satu kesejukan dalam dirinya, gitu. Ya. Jadi ini pertama tentang motivasi berinfak dan bersedekah. Ya, ini muqaddimahnya ayat 261. Selanjutnya 262 sampai 264, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang beberapa adab ketika berinfak. Kata kuncinya di sini adalah alman wal adza. Ya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ya, orang yang rajin berinfak dan ketika dia berinfak tidak diikuti dengan alman. Almanu artinya menyebut-nyebut apa yang pernah diinfakkan. Itu masjid itu kan saya yang menyumbang, itu almanu namanya. Menceritakan infak yang pernah dilakukan, itu almanu yang Allah larang di dalam ayat ini, ya. Yang akan mendapatkan 700 kali lipat yang Allah janjikan di ayat 261 tadi adalah orang yang benar-benar ikhlas dalam berinfak, tidak melakukan dua hal ini, al-mannu wal adza. Al-mannu menyebut-nyebut apa yang pernah diinfakkan langsung atau setelah lama, 10 tahun kemudian dia terdorong untuk menyebut-nyebutnya. Masjid yang ada di sana itu kan saya yang nyumbang. Apalagi kalau dilanjutkan kalau bukan saya, waduh itu udah fatal itu, ya. Nauzubillah, ya. Kemudian al-adza. Al-adza secara harfiah artinya penyakit, ya. Maksudnya menyakiti hati orang yang menerima. Ah, kamu ini minta-minta terus. Itu adza yang akan menghapus pahala infak dan sedekah kita. Kalau kita mau sedekah, mau infak, ya sudah infak saja. Hindari al-mannu wal adza. Karena kalau al-mannu wal adza ini membarengi infak kita, yang 700 kali lipat itu tidak akan kita dapatkan.
Kita benar-benar harus ikhlas, ya. Harus melupakan apa-apa yang pernah kita infakkan. Gak usah kita ingat-ingat, cukup Allah sajalah yang mencatatnya, ya, dalam catatan amal soleh kita. Gak usah kita ceritakan sama orang lain. Kalau memang tidak ada kebutuhannya sama sekali, jangan diceritakan. Karena ya hati kita ini di dalam genggaman Allah. Wallahu muqallibul qulub. Allah maha membolak-balik hati. Bisa jadi sekarang ini kita khusyuk, ya, kita sadar ya sekarang karena kita berada di majelis yang penuh berkah insya Allah, ya. Tapi setelah keluar dari sini, nggak ada yang bisa menjamin hati kita masih tetap lurus, tuh nggak ada yang bisa menjamin, ya. Apalagi kita sedang punya masalah, ya, masalah keluarga, masalah dalam masyarakat, nah itu sudah keistiqomahan kita itu akan penuh godaan gitu, ya. Emosi kita akan mudah tersulut, ya, diantaranya dengan menyebut-nyebut apa yang pernah kita infakkan. Jadi alman wal adza ini yang Allah Subhanahu wa taala larang jangan sampai itu terjadi. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan ampunan, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati orang yang menerima, ya. Kalau mau ngasih aja, nggak usah komentar gitu. Komentar itulah yang akan, komentar maksudnya di sini komentar yang negatif lah, yang menyakiti hati orang yang menerima. Itulah yang akan menghilangkan pahala sedekah dan infak kita. Sebanyak apapun infak kita, kalau diikuti dengan adza, hilang sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita sebagai alternatifnya, ya sudah kita berkata-kata saja dengan kata-kata yang baik. Ya, misalnya ya semoga bermanfaat, misalnya ya, semoga yang tidak seberapa ini bermanfaat bagimu. Nah, itu kan lebih baik ya daripada kata-kata yang kelihatannya canda gitu ya, tapi kan kita nggak tahu hati orang yang menerima, kan kita nggak tahu ya. Perhitungan atau hisab dari Allah itu berlaku kepada masing-masing. Niat kita bercanda, tapi orang yang kita candain karena moodnya sedang labil gitu ya, dia terpengaruh dengan candaan kita, dia menanggapi dengan serius. Nah, udah kita kena delik nanti di akhirat itu. Ya. Jadi jangan dikira candaan itu mubah, enggak. Ya, khususnya candaan-candaan yang berkaitan dengan pribadi seseorang gitu. Jadi alternatifnya qaulun ma'rufu wa maghfirah. Ya, jadi alihkan saja kepada perkataan-perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dan ditegaskan lagi di ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan alman wal adza, dengan menyebut-nyebut apa yang pernah disedekahkan atau dengan menyakiti hati orang yang menerima. Ya. Ini yang mungkin harus kita perhatikan setiap kali kita berinfak, bersedekah, no comment lah, nggak usah komentar gitu, sedekah saja. Justru komentar itu yang mungkin maksud kita cuma candaan, cuma basa-basi. Jangan-jangan itu yang akan menghapus nanti. Gitu. Ini poin berikutnya. Selanjutnya di ayat 265, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tatsbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwah. Ya. Ini tema ayat ini infak menyuburkan amal soleh.
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, ya, jadi berinfak itu akan menjadikan jiwa kita ini tenang, teguh, ya, nggak grogi gitu, nyaman. Setelah kita bersedekah, kita akan mendapatkan satu kemantapan dalam perbuatan-perbuatan kita, gitu. Sebagaimana yang Allah janjikan di sini, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, demikian pula amal orang yang beriman tidak pernah sia-sia, melainkan diterima oleh Allah dan diperbanyak pahalanya, serta dikembangkan sesuai dengan jerih payah setiap orang yang beramal. Ya, di antara pahala yang terus mengalir kepada kita, padahal kita sudah amalkan itu ya beberapa tahun yang lalu, tapi pahalanya masih ngalir, di antaranya adalah sedekah. Ya. Kita bersedekah untuk masjid misalnya, kemudian masjid ini ternyata benar-benar makmur, diramaikan oleh jamaah untuk sholat berjamaah 5 waktu dan untuk kajian-kajian. Setiap kali ada manfaat bagi masyarakat dari masjid ini, pahalanya akan tetap mengalir kepada setiap orang yang pernah berinfak dan bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Wah, itu berlipat-lipat itu. Ya. Sayangnya kita tidak bisa merasakan langsung gitu. Yang berinfak nggak bisa merasakan langsung, itu sayangnya. Itu tergantung keimanan kita. Ya. Dan semangat umat Islam untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Motivasinya itu luar biasa. Ya. Wallahu alam, kalau di Masjid Al-Ikhlas ini Ramadan kemarin dapat berapa ya? Tapi kalau di Marala, di Masjid Raya Rahmatul Alamin ini sebagai tahadus bin nikmah ya. Yang beredar selama Ramadan itu atau yang masuk itu judulnya ada infak, ada sedekah, ada iftar jama'i, ada wakaf, macam-macam lah judulnya, macam-macam, ada zakat juga, zakat mal. Totalnya itu hampir 0,5 miliar lebih gitu. Padahal ini baru 2 tahun ya, masjid itu baru 2 tahun, 5 Juni ini baru 2 tahun umurnya, alhamdulillah ya. Jadi kita ya sebagai umat Rasulullah SAW sebenarnya punya semangat untuk infak sedekah itu punya gitu ya. Hanya saja sebagian umat Islam ini ada yang harus dicolek dulu baru mau sedekah dia. Ya. Digugah dulu baru mau sedekah. Kalau hanya pakai flyer saja, mari kita banyak berinfak, itu belum nggak nendang istilahnya. Ya, jadi memang harus di fundraising gitu, harus disampaikan, ayo ini kita akan bangun ini, siapa yang mau bersedekah. Ya, kemudian ini kita mau itikaf, ya. Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ya sebanyak orang yang berbuka gitu. Dan seterusnya. Memang harus dibegitukan gitu. Harus dikampanyekan dengan suara gitu. Tidak cukup dengan flyer. Hasilnya alhamdulillah. Artinya sebagian umat Islam itu ada yang sebenarnya dia ingin tapi masih malu-malu gitu. Masukkan uang ke infak, di dalam hati ke kotak infak, dalam hatinya saya takut riak katanya. Akhirnya nggak jadi infak. Yang seperti itu juga tidak sedikit. Padahal kotak infaknya itu sudah berlalu di depannya, tapi dia tetap tidak mau. Apa alasannya? Saya takut riak.
Jadi memang harus harus dikampanyekan amal-amal soleh itu, ya, supaya banyak yang peduli kepada amal-amal kebaikan itu. Kaitannya dengan masjid, ya, kalau yang berkaitan dengan masjid ada istilah makmur, ya, memakmurkan masjid. Ya, para ulama tafsir yang menafsirkan ayat di surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah dan seterusnya, ya, ini tentang memakmurkan masjid. Dua hal yang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Pertama, ya, memanfaatkan masjid itu untuk ibadah, sholat 5 waktu, untuk membaca Al-Quran di dalamnya, ya. Itu diantara pengertian memakmurkan masjid, ya. Yang kedua adalah pengertian memakmurkan masjid adalah dengan membangunnya, ya, atau merenovasinya, menjadikannya nyaman bagi para jamaah, membersihkannya, ya, dan seterusnya. Itu juga termasuk kategori memakmurkan masjid. Nah, jadi ada dua pengertian memakmurkan masjid. Secara umum ini bisa dilakukan oleh seluruh jamaah, ya. Tapi yang kedua hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, misalnya pengurus DKM, gitu, ya, atau panitia pembangunan masjid, atau yang menyumbang, ya, yang berderma, yang berdonasi untuk pembangunan atau renovasi masjid. Berarti dia sudah melakukan yang kedua itu, ya. Yang pertama dia lakukan, yang kedua pun dia lakukan, ya. Jadi jangan sampai kita memakmurkan masjid itu hanya untuk sholat di masjid. Itu bagus juga sebenarnya, tapi hendaknya kita komplit, ya. Yang pertama kita lakukan, yang kedua pun kita lakukan dengan membantu pengurus masjid dengan mendermakan, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan dampaknya bagi kita yang menyumbang ke masjid, ya, dari infak yang kita sumbangkan itu akan berbuah pahala amal jariah bagi kita, ya. Sebagian orang, ya, sebagian umat Islam ada yang sadar dia, ya, tentang infak dan sedekah ini, mendapatkan celah, ya, untuk beramal soleh yang berpotensi mendatangkan pahala yang besar bagi dia. Dengan cara apa? Dia langsung menghubungi pengurus masjid dan mengatakan, listrik masjid ini biar saya yang handle, biaya tagihan listrik masjid ini biar saya yang bayar setiap bulan. Itu adalah muslim yang cerdas, gitu, dalam beramal. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang ada di masjid kebanyakan sangat membutuhkan listrik, ya. Mic ini, sound system, kemudian penerangan yang ada di masjid ini, speaker yang menyuarakan azan di atas menara kita, itu semua bersumber dari listrik, ya. Ketika itu azan dikumandangkan, pahala akan mengalir kepada orang yang membayarkan listrik masjid itu, gitu, ya. Setiap watt, ya, yang dibutuhkan oleh para jamaah untuk nyaman beribadah di masjid, orang yang membayarkan listriknya itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi cerdas itu. Yang seperti itu. Juga ada yang karena masjidnya itu air wudhunya dari PDAM, ya, dia bilang, ya sudah, air ini biar saya yang bayar setiap bulan. Itu adalah muslim yang cerdas itu, ya, kan airnya itu, air di masjid itu vital untuk wudhu. Bayangkan, untuk wudhu. Sholat tidak akan dianggap tanpa wudhu, kan? Sebagai syarat sahnya sholat adalah wudhu, ya. Nggak ada wudhu, nggak ada sholat, gitu kan? Jadi ini juga satu amalan yang cerdas, gitu, ya. Kemudian ada juga yang sejak awal dia sudah menyasar karpet masjid.
karpet masjid biar saya yang belikan. Subhanallah ya. Jadi kalau di Marala itu sound systemnya ya, sound systemnya, perangkat mic-nya dan seterusnya itu dihandle oleh satu orang. Itu biar saya yang belikan, biar saya yang ini kan. Itu senilai 400 juta itu. Ya. Bayangkan ya, sampai sekarang berarti pahalanya akan mengalir kepada dia. Setiap kali azan dikumandangkan, setiap kali kajian itu dilaksanakan, itu pahalanya akan mengalir ke dia. Subhanallah. Jadi inilah peluang-peluang kita untuk beramal soleh ya. Kalau memang kemampuan kita terbatas ya nyumbang saja melalui kotak amal, berapapun terserah gitu. Itu juga tidak kecil pahalanya ya. Dan ada juga yang berinisiatif, dia melihat dan memperhatikan jarak antara tempat wudhu dengan masjid itu ada beberapa meter dan dibutuhkan di situ sendal. Maka dia wakafkan sendal, dia beli sendal banyak beberapa pasang, dia taruh di masjid itu. Nah, itu juga amalan yang cerdas gitu. Ya. Jadi intinya banyak sekali peluang-peluang bagi kita untuk beramal soleh, untuk berinfak dan sedekah. Yang paling kelihatan di kita adalah masjid ya. Masjid di kita ini ya rata-rata kan dibangun oleh masyarakat ya. Tidak sebagaimana di Saudi Arabia, masjid-masjidnya itu dibangun oleh pemerintahnya ya. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah itu tidak menerima infak dan sodakoh dari kita. Makanya nggak ada kota infak di sana kan. Nggak ada kota infak. Yang ingin menyumbang mushaf ke Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, ya itu nggak bisa sembarangan mushaf, ya harus beli mushaf yang sejenis, dan jenisnya itu setahu saya itu dirubah-rubah terus supaya berbeda gitu. Ya. Jadi peluang bagi kita ya sangat terbuka lebar. Karena masjid-masjid di kita ini rata-rata adalah masjid yang dikelola ya secara mandiri gitu ya. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Baik, infak menyuburkan amal soleh kita ya. Dengan infak, amalannya cuma infak, tetapi semangat untuk beramal soleh dalam diri kita itu menyebar kemana-mana gitu ya. Kita semakin semangat juga untuk puasa sunnah, untuk sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, padahal amalan kita adalah infak. Jadi menyuburkan amal soleh kita. Di sisi lain ada potensi amal jariyahnya ya, ketika kita berinfak atau bersedekah. Hendaknya diantisipasi kondisi saat tidak kuat lagi mencari harta. Subhanallah ya. Di ayat 266 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita mempertimbangkan ya kondisi kita ketika sudah berumur, sudah tidak mampu bekerja lagi, itu supaya kita siasati. Di ayat 266 ini, apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun korma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, wa asabahul kibaru, sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil ya, umurnya sudah tua, anaknya masih kecil-kecil ya. Artinya anak-anak kecil kan nggak bisa mengelola lahan pertanian yang luas gitu ya, tidak bisa mengelolanya. Maka kemudian kebun itu ditiup angin keras, angin kencang yang mengandung api, lalu terbakarlah kebun itu, musnahlah semuanya. Nah, sementara pemiliknya sudah tua renta, anaknya masih kecil-kecil, belum punya kemampuan untuk memulai usaha itu dari nol gitu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian memikirkannya, la'allakum tatafakkaru ya. Jadi Allah mendidik kita melalui ayat ini, misalnya
ya, untuk mempersiapkan masa tua kita. Walaupun secara hukum di sini ya ya hukumnya ya, namanya musibah ya musibah begitu kan. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita. Misalnya ya melalui ayat ini. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Usianya sudah renta sementara anaknya masih kecil-kecil. Dzurriyyatun du'afa. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita hendaknya kita bersegera untuk menikah ya, supaya perbandingan umur kita dengan anak-anak kita itu tidak terlalu jomplang gitu. Ya. Ketika kita sudah tua, anak kita pun sudah mampu mandiri. Secara tidak langsung itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Ya, apalagi kalau kita gandengkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan seruan untuk supaya di dalam hadis ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersegera menikah kalau memang sudah punya kemampuan. Kemampuan itu secara fisik dan juga secara finansial. Kemudian walahu dzurri wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Ya berarti ya di sini juga ada tersirat di sini agar kita mempersiapkan masa tua kita, mempersiapkan ya misalnya dengan menabung gitu ya, dengan menabung atau usaha-usahanya itu jangan hanya satu saja ya, dilakukan juga usaha-usaha lain. Selain berusaha ada usaha utamanya, dia juga punya investasi, misalnya investasi yang aman lah tentunya ya, yang syar'i. Ketika yang ini bermasalah, dia masih punya income dari sumber yang lain ya. Tersirat hal itu di dalam ayat ini. Jadi hendaknya diantisipasi kondisi saat tidak kuat lagi mencari harta ya. Ini di ayat 266. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, saya dapatkan di situ dicantumkan doa ini yang bagus sekali untuk bisa kita terapkan di setiap hari. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidha'i umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling lapang di saat usiaku telah tua dan ketika aku berada di penghujung usiaku. Ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi doa untuk kebaikan di masa tua ya. Jadi subhanallah ya, di dalam ajaran Islam ini semuanya diajarkan ya. Bahkan ajarannya ada yang berkaitan dengan fase kanak-kanak, fase baru dilahirkan, fase kanak-kanak, fase remaja, dewasa, tua, semuanya itu ada, pembahasannya itu ada semua, komplit. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, ya, berarti tersirat di sana ya bahwa kita harus mempersiapkan, gitu. Ya, mempersiapkan kondisi kita supaya godaan dan tantangan keimanan kita itu tidak terlalu berat gitu. Ya. Kita untuk istiqomah itu luar biasa ya, karena dinamika kehidupan kita ya secara pribadi, dalam keluarga ya, kemudian bermasyarakat ya, dalam berbangsa ini kan berfluktuasi. Ya, siapa yang menyangka ya, banyak orang yang bangkrut gara-gara pandemi. Siapa yang menyangka pandemi itu bisa sampai 2 tahun, itu siapa yang menyangka
gitu. Sampai banyak usaha-usaha yang bangkrut nih, jangankan yang kecil-kecil, yang besar-besar pun pada tutup gitu. Mal-mal pada tutup ya. Jadi siapa yang menyangka itu bisa terjadi? Makanya ya, kita sudah mengantisipasi dengan upaya dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita tidak tahu ke depan akan ada peristiwa apa lagi gitu. Ya, kita nggak tahu ini. Ya, makanya kita persiapkan misalnya dengan membaca doa ini. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wangqidai umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekiku yang paling lapang ada di saat usiaku telah tua dan ketika aku berada di penghujung usiaku ya. Karena kalau terjadi misalnya ya, la samahallah, naudzubillah min dzalik ya, ketika di usia tua justru bermasalah dalam ekonominya misalnya, di saat usia sudah renta bermasalah dalam ekonominya, itu merupakan ujian yang berat gitu. Itu ujian dari Allah memang ya, tetapi kan ya kita bisa berikhtiar untuk menghindarinya ya, karena kalau itu terjadi naudzubillah, itu akan sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada suasana ibadah kita, suasana hati kita, semangat beribadah kita ya. Selanjutnya, berinfak dengan harta terbaik di ayat 267 269 ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum ya, infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Di ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan ke telinga kita ketika kita akan berinfak, itu nggak usah diinfakkan yang seperti itu, sayang gitu. Kok banyak banget, dia kan nggak terlalu membutuhkan, kenapa harus banyak seperti itu, kurangi. Jadi bisikan-bisikan seperti itu selalu akan menyertai semangat infak kita. Kita harus menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat ini, asyaitanu ya'idukum al-faqra. Setan itu pasti akan selalu ya, ya'idukum secara harfiah artinya menjanjikan. Maksudnya di sini adalah menyatakan, membisikkan kepada kalian dengan ungkapan-ungkapan yang kesannya pasti. Ya'idukumul faqra, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengarahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Itu memang tugasnya setan. Ya, ketika kita akan berinfak akan muncul godaan-godaan itu. Ya, untuk mengurangi infaknya, atau udah besok sajalah, jangan sekarang. Ya, besok, ketika besok ya besok lagi gitu. Ya. Jadi itu akan selalu ya dihadapi oleh setiap orang yang akan berinfak. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Hikmah di sini adalah ilmu pengetahuan kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hikmah itu bisa wujudnya ilmu pengetahuan, kecerdasan ya. Khususnya di sini adalah kecerdasan mental gitu ya. Ketika seseorang misalnya yang kita contohkan dalam hal infak tadi ya, ingin membayarkan tagihan listrik setiap bulan, itu bagian dari hikmah ya. Dia mendapatkan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraup pahala yang banyak dan terus menerus gitu. Ya, jadi dalam beramal pun kita harus cerdas gitu. Misalnya dari 100.000 yang kita miliki, pilihan amalannya bisa kita berikan ke
pengemis di perempatan jalan misalnya. Kalau 100.000 kebanyakan ya. 10.000 lah katakan. 10.000 itu tidak begitu banyak lah ya. Pilihannya kita akan berikan ke pengamen di perempatan jalan, kepada pengemis ya. Kemudian bisa kita berikan juga kepada ya orang yang kita kira kurang mampu ya, misalnya cleaning service ya atau OB. Atau dari 10.000 itu bisa juga ada pilihannya, kita tahu bahwa masjid ini membutuhkan sendal gitu, untuk dipakai jamaahnya mondar-mandir dari kamar mandi menuju ke ruang utama. Kira-kira mana yang dipilih dari pilihan-pilihan tadi? 10.000 ini akan dilayangkan kemana? Itu butuh kecerdasan ya. Semuanya baik ya, semuanya baik ya. Tidak ada yang salah gitu. Mau dikasih ke pengamen juga ya insya Allah nggak salah gitu ya. Tapi ya, kalau kita menginginkan dari harta yang terbatas yang kita miliki tetapi mendapatkan pahala yang banyak atau yang terus mengalir ya, kita akan memilih yang terakhir ya. Jadi ini yang contoh yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang banyak ya. Jadi hikmah, contoh manusia yang Allah beri hikmah kepada dirinya dalam dalam batasan yang sangat tinggi ya menurut ukuran kita adalah Nabiullah Khidir ya. Jadi hikmah yang beliau miliki itu yang paling baik lah ya mungkin ya, yang kita menurut ukuran kita ya, padahal Rasulullah SAW jauh lebih tinggi dari itu. Tapi kalau yang Rasulullah ajarkan itu yang masuk di akal kita ya. Tapi yang kita dapatkan dalam cerita Nabiullah Khidir ya, ini suatu yang di atas rata-rata ya. Cerita yang paling ekstrim adalah beliau membunuh seorang anak kecil. Itu kan ekstrim banget ya. Seorang nabi membunuh anak kecil ya. Ternyata itu adalah hasil dari ilmu yang beliau miliki, karena beliau tahu anak ini kalau dewasa akan menyusahkan kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh ya. Sementara karena anak itu masih kecil, kalau dibunuh dia syahid gitu kan, dia belum mukallaf, masih kecil. Dan yang memerintahkan beliau untuk melakukan itu adalah Allah juga. Beliau seorang nabi. Nah, itu hikmah yang luar biasa, yang di atas rata-rata lah ya ukurannya gitu ya, bukan ukuran-ukuran orang biasa. Nah, itu contoh hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Sampai ada sebagian umat Islam sekarang ini yang tergoda untuk mempelajari ilmu hikmah gitu kan ya, ingin mendapatkan keajaiban-keajaiban layaknya seorang wali. Itu salah, itu keliru ya. Fokus kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kalau itu benar-benar maksimal, secara otomatis hikmah itu akan Allah berikan ya. Jadi yang dimiliki oleh para wali, oleh para nabi itu adalah kesolehan, sedangkan mukjizat dan karomah itu adalah hal yang mengikuti sebagai fasilitas pendukung yang Allah anugerahkan kepada mereka ya. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk hikmahnya sedangkan amal-amal soleh ditinggalkan ya. Justru yang diminati adalah hikmahnya, yang diminati adalah karomahnya, keajaiban-keajaibannya saja ya. Ke masjid nggak pernah, sementara dia ingin hikmah, itu nggak masuk ini ya, dalam ukuran kesolehan seorang hamba. Itu
Bukan seperti itu. Yang kita tuju dalam hidup ini adalah agar kita menjadi hamba Allah yang soleh. Kalau kita benar-benar soleh dalam arti yang sebenarnya, secara otomatis Allah akan berikan itu. Ya. Jadi jangan sampai kesolehannya diabaikan, yang dituju adalah keajaiban-keajaiban tadi. Fenomena itu yang berkembang di sebagian kalangan Islam, Allahul Musta'an. Infak secara tersembunyi lebih baik. Itu bisa dibaca 270, 271. Kemudian sikap ifah ya. Ini khususnya di ayat 272 ya. 273. Ya, dia 273 lil fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi di antara penduduk Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang fakir yang tidak mampu lagi bekerja mencari nafkah. Tetapi tetangga-tetangganya mengira mereka ini adalah orang-orang yang kaya. Minat ta'affuf. Kenapa? Karena mereka nggak pernah minta-minta. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mempunyai sikap ifah ini. Ya. Jadi ada dua hal ya. Pertama, kita harus rajin berinfak kitanya ya. Kalau kita kebetulan bernasib kurang baik, kita harus memiliki sikap ifah. Ifah itu apa bahasa Indonesianya ya? Harga diri lah. Tapi harga diri nggak begitu cocok ya. Ifah lah ya, kita Indonesiakan saja bahasa ifah inilah. Susah tuh diterjemahkan. Ifah itu artinya apa? Melawan ya, hasrat untuk minta-minta kepada orang lain. Walaupun sebenarnya dia itu butuh, tapi dia nggak mau minta. Itu namanya ifah. Nah, contohnya di dalam sirah Nabawiyah, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah ya beliau tidak bisa bawa harta kan. Setiap muhajirin itu nggak bisa bawa harta dari Mekah. Ya mereka semua tinggalkan semua. Sehingga Rasulullah SAW mensiasatinya dengan mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Ya, muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah akan kebutuhan-kebutuhannya akan dipenuhi oleh orang yang Rasulullah persaudarakan dengannya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, ya orang kaya yang ada di Madinah. Nah, setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ya, saya ini punya banyak harta, sedangkan kamu tidak. Silahkan, kamu butuh berapa? Ya, dan kamu pun tahu bahwa saya punya lebih dari seorang istri, sementara kamu belum nikah. Silahkan pilih salah seorang istriku. Akan aku ceraikan dan aku akan nikahkan kepadamu. Ini hanya berlaku di awal Islam ya, sekarang nggak berlaku lagi. Ya. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khairan bal dullani at-tariqa ila suq au kama qala. Ya. Semoga Allah memberi ganjaran atas niat baikmu itu wahai Sa'ad, tetapi cukup engkau tunjukkan kepadaku mana jalan menuju pasar. Itu adalah sikap ifah dari Abdurrahman bin Auf. Dia tidak serta-merta menerima bantuan atau tawaran dari Sa'ad bin Rabi'. Gitu. Tapi beliau jawab dengan hal yang maksimal juga. Ungkapan jazakallahu khairan, tapi ini saya tidak yakin ini ada di dalam riwayat ini ya. Tapi ungkapan jazakallahu khairan yang kita ucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, kata Rasulullah SAW, itu adalah ungkapan yang maksimal gitu kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada diri kita. Tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Ya, jadi ucapan jazakallah khairan itu lebih utama dibanding terima kasih. Kita ganti sajalah terima kasih. Ucapan terima kasih itu baik, ya, tapi nggak ada dampak pahalanya, nggak ada fadilatnya ucapan terima kasih. Ya, kecuali ya rasa syukur saja, ya, ucapan syukur kepada orang lain. Ya, tapi kalau ucapan jazakallah khairan, ya, sikapnya itu punya fadilat, ucapannya pun punya fadilat. Kita ganti saja terima kasih dengan jazakallah khairan. Ini khusus untuk sesama muslim saja. Kalau untuk non muslim ya terima kasih gitu. Untuk sesama muslim jazakallah khairan kalau laki-laki, kalau perempuan jazakillahu khairan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai membahas tentang riba di ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, dan seterusnya, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, ya. Jadi orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, ya, menganggap jual beli itu seperti riba. Kalau jual beli kan seorang pedagang membeli barang kemudian dia jual dengan harga yang lebih dari modalnya. Orang-orang Arab jahiliyah, ya, ini atas ajarannya mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi, riba ini. Ketika mereka meminjamkan uang kepada orang lain, itu sama halnya dengan mereka berdagang, gitu, yang harus mendapatkan imbalan dari pinjaman itu. Innamal bai'u mithlur riba. Pemikiran sesat seperti inilah yang sudah lama dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, ya. Dari mana mereka dapatkan tradisi itu? Dari orang-orang Yahudi yang beranggapan jual beli itu sama dengan riba. Kalau riba ini meminjamkan modal, meminjamkan uang kepada orang lain, ya, dengan imbalan, gitu. Dipinjamkan 1 juta, kembalinya 1.100.000 rupiah. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli Allah halalkan, sedangkan riba Allah haramkan. Enggak sama, ya. Jadi ketentuan yang normatif bagi kita adalah ketentuan Allah, bukan tradisi yang rusak. Jadi kita tidak boleh beranggapan riba itu halal, bunga bank itu halal, enggak boleh. Ya, karena itu bertentangan dengan ajaran Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, ya. Jual beli Allah halalkan, sedangkan riba Allah haramkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, di ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, di sini yang secara spesifik kita dapatkan Allah menghadap-hadapkan antara perbuatan riba dengan sedekah. Kalau kita bersedekah, kita punya 1 juta, kita sedekahkan 100.000, sisanya 900.000. Riba contohnya punya 1 juta dipinjamkan ke orang lain, kembalinya 1.100.000. Lebih beruntung yang mana? Ya, kalau kita lihat nilainya, riba lebih banyak dari sedekah. Kalau sedekah rugi karena dia berkurang, riba untung karena dia bertambah dalam pandangan umumnya manusia. Karena kehidupan ini milik Allah, Allah lah yang berwenang untuk mengatur norma-norma itu. Menurut Allah, riba itu tidak berkah. Yamhaqullahu riba. Berapapun jumlahnya, berapapun besar atau banyaknya jumlah, ya, uang yang ditambah dengan riba itu nggak ada berkahnya. Wa yurbis shadaqat. Yurbi dari kata riba. Riba artinya ziyadah, tambahan. Dan Allah menambahkan keberkahan dari harta yang dikeluarkan sedekahnya. Kelihatannya berkurang, tetapi manfaatnya maksimal. Gitu.
Dan ini sudah banyak yang membuktikan gitu. Ya. Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak tidak akan jatuh miskin. Gitu. Justru dia akan merasa ada ketenangan, ada kesejukan dalam dirinya, ya. Kemudian ada keberkahan dalam harta-harta yang dimilikinya. Gitu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang semuanya lah ya sudah pernah merasakannya ya. Jadi ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Ketika Allah membandingkan antara riba dengan sedekah, maksudnya rajin-rajinlah kita ya mengeluarkan apapun yang berharga dari diri kita untuk kemanfaatan orang lain, baik wujudnya harta ataupun yang bukan harta. Karena sedekah itu bisa berkaitan dengan harta dan bisa juga berkaitan dengan yang bukan harta. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Ya, kesimpulannya, apapun yang bermanfaat yang bersumber dari diri kita berikan kepada orang lain, itu sedekah namanya. Jadi sedekah nggak harus pakai harta. Ya, bagi umat Islam yang memang terbatas ya karunia harta yang dia miliki, ya, bukan berarti peluang sedekahnya dia tidak miliki, bukan. Ya, dia bisa luahkan sedekah itu dalam bentuk-bentuk lainnya. Misalnya ya dengan rajin-rajin senyum. Nah, itu sedekah gitu ya. Menghindarkan rintangan dari tengah jalan, ada batu besar tengah jalan dihindarkan, dipinggirkan. Ya, ada kayu besar di tengah jalan dia pinggirkan, itu sedekah. Ya. Dia lihat ada orang menyeberang jalan, dia bantu orang itu untuk menyeberang jalan, itu sedekah. Ya. Memberi makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan yang kehausan diberi minum, itu sedekah. Sampai ketika kita punya misalnya pohon mangga di depan rumah kita dimanfaatkan oleh orang lain dalam tanda kutip ya, sebagai ganti dari bahasa dicuri oleh orang lain, kita ikhlaskan saja, itu akan bernilai sedekah untuk kita. Bagi yang mencurinya dia tetap berdosa gitu. Daripada kita ngomel-ngomel nggak dapat pahala juga gitu. Lebih baik ya sudah, berarti bukan rezeki saya sedekahkan gitu. Itu lebih bermanfaat ya, dia akan mendapatkan pahala. Sampai ketika mangga itu dimakan codot ya, sudah kita tunggu-tunggu, wah udah kedahuluan gitu sama codot, itu akan menjadi sedekah bagi kita untuk makhluk Allah yang lain gitu ya. Jadi masih ada peluang-peluang lain kita untuk bersedekah ya, atau mengamalkan amalan yang namanya sedekah. Jadi intinya di sini tidak ada keberkahan pada riba. Ya. Kemudian antara riba dan zakat ini di surat yang lain ya, surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya. Sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajahallahi faulaika humul mut'ifun. Dan zakat yang telah kalian tunaikan, yang kalian maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ya, jadi di sini riba dihadap-hadapkan dengan zakat. Jadi hendaknya sedekah itu bisa sebenarnya kata sedekah itu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran mencakup infak, mencakup sedekah, mencakup zakat, mencakup wakaf dan donasi-donasi lainnya ya, himpunannya adalah himpunan sedekah ya. Allah dan Rasulnya memerangi riba, artinya pelaku perbuatan riba itu sangat
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di satu riwayat nanti di akhirat orang yang melakukan perbuatan riba akan diberikan senjata dan akan melawan Allah, bertanding kelak di akhirat. Kira-kira yang menang siapa? Ya. Jadi diperangi, bahasa memerangi di sini disebutkan ya. Fa'dzanu biharbin minallah wa rasuli. Tunggulah Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku perbuatan riba tersebut. Ya. Baik, ini saja ya, karena keterbatasan waktu dan memang sudah habis slide-nya ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ayat-ayat yang kita dapatkan di bagian-bagian akhir surat Al-Baqarah ini, yang kaitannya dengan muamalah ya, dengan hablum minan nas. Wabillahi hidayah taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.